Aneh. Baju lamaku mana? Ini. Masih di dalam negeri. Kau sudah bangun, rupanya. Mari, masih kurang. Ya, masih ada di sini. Sudahlah, mengingat paha ayam ini, untuk sementara ku maafkan dia. Memalukan, daging panggangku tak pernah seenak ini. Huasian, coba yang kita panggang sendiri. Tak enak. Prajurit daun musim gugur, kamu cicipi yang ini. Bagaimana bisa seenak ini, padahal sama-sama ayam panggang. Si brengsek ini, dia sengaja, ya. Asalkan Wu senang makannya, itu cukup. Lagi pula ayam ini kubeli dengan 10 generasi garam. Baiklah, waktunya bekerja. Prajurit daun musim gugur menyuruh semua bersiap berjalan. Tempat ini terlalu terbuka, tidak aman. Di dalam ada lapangan kosong. Belakangnya dikepung oleh semut bekas pohon. Hanya ada satu pintu masuk ini. Tempat yang bagus. Malam ini kita istirahat di sini. Kenapa aku terus mendengar suara detak jantung? Gadis kecil, kenapa belum tidur? Ada prajurit totem yang berjaga. Tidak akan ada binatang buas. Si dia ini, mungkinkah dia tidak mendengar? Hanya aku sendiri yang bisa mendengarnya. Ada apa? Aura suku Teng bertambah banyak. Mungkin mereka menangkap binatang buas di jalan untuk dipanggang. Aura darah tambahan itu. Lihat, hanya ada 2 api unggun. Jika ada tambahan orang, tak mungkin hanya 2 api unggun. Mungkin suku Teng menangkap binatang buas dan memanggangnya di sini. Ada Wu, jadi tak perlu mewah. Mereka malah menggunakan sihir Wu untuk menyalakan api. Tapi bagus juga, Wu mereka sudah habis. Tak perlu mereka lari lagi. Lanjutkan pengejaran. Banyak binatang buas hitam. Hati-hati. Ada gerakan. Seekor ayam rusak. Lanjutkan jalan. Asap dan api. Dari arah mana? Arah datang. Mungkin itu suku kera hitam. Hati-hati. Ada masalah. Ayam berkaki 4 mati. Bangunkan semua orang kita. Dengarkan aku. Otaknya berputar cepat juga. Asap dan api, gigi merah, cepat bantu aku. Sudah, sembunyi di belakang, aman. Sapi bodohmu ini, kau binatang buas tingkat 6. Apa yang kau takuti? Minggir, jangan rebut tempatku. Padahal tadi aku mengaguminya, ternyata pengecut. Sapi besar, cepat makan daun, cerna lebih banyak lumpur encer. Nanti saat suku monyet hitam menerobos, muntahkan. Kurang yang bertahan, pulang nanti harus diteliti. Aura sudah di depan. Anak-anak suku Teng, kakek datang. Ayo. Lihat siapa yang jadi buruan. Monyet 4, suku Teng benar-benar di dalam. Kenapa tak ada suara sedikit pun? Semuanya tampak biasa saja. Mereka pasti tidak tahu kita sudah mengejar mereka. Mungkin sekarang mereka sedang tidur lelap. Tapi medan di sini terasa aneh. Hanya ada satu jalan masuk. Area lainnya tertutup rapat oleh pepohonan. Justru bagus. Bukan. Suku Teng sendiri masuk ke dalam perangkap maut. Kita tidak perlu repot mengepung mereka. Kita serbu bersama. Pasti mereka tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, masuk. Tapi jangan bersuara. Serang setelah mendekat. Semua dengar. Jalan perlahan. Siapa yang bersuara, akan kuremukan lehernya. Siap. Benar, mereka masih tidur. Kepala suku, tidak. Itu boneka kayu yang dibungkus kulit hewan. Kepala suku. Siapa? Keluar. Kalau sudah datang, jangan harap bisa pergi.
Housi, lihat dada boneka-boneka itu. Itu totem suku Qingque. Suku Qingque, bukankah mereka sudah dihancurkan? Bagaimana mungkin masih hidup? Niuda. Ludah. Sialan, Hongya, jual. Kalian para sampah, cepat lepaskan kami. Kembali. Tidak. Makhluk bola api. Dia orang suku Qingque. Aku melihat totemnya dalam cahaya api tadi. Seekor Qingque. Tidak mungkin. Suku Qingque sudah hancur. Mana mungkin ada prajurit totem tingkat 6. Tidak bisa dipikirkan lagi. Bunuh mereka semua. Wanita itu kecepatannya mulai melambat. Dia kelelahan. Tidak, prajurit Kiwe tidak sanggup bertahan lagi. Kiwe, tangkap baik-baik. Teknik langkah cepat. Dia juga menguasai ilmu sihir, teknik penguatan tenaga. Hanya dengan itu. Kamu, bagaimana tenagamu bisa mati? Teknik penguatan tenaga, sekuat itu. Jorok sekali, monyet mati. Di depan masih ada 2 prajurit tingkat 6. Paling-paling, lari. Kejar. Niuda, kerja bagus. Kita dapat tawanan hidup. Totemnya hancur. Dia sudah tidak berguna. Tidak bisa diinterogasi. Anggap saja sebagai pengungsi yang kita rawat. 12 totem. Prajurit totem. Suku Hei Ho kali ini benar-benar merugi. 2 prajurit tingkat 6. 10 prajurit tingkat 7 dan 8. Cukup membuat mereka sakit hati bertahun-tahun. Luar biasa. Kalau aku yang memimpin, mungkin akan menyuruh semua langsung menyerbu. Pasti banyak korban jiwa. Orang yang menyebalkan ini sebenarnya cukup berbakat, benar-benar tidak buruk. Hongya, benda ini disebut teknik Sunsi, bisa melacak aura, barang yang bagus. Nanti akan kupelajari, kita juga bisa memakainya. Tadi merasa cukup baik, pasti hanya hayalanku saja. Sekarang saatnya membahas hal yang penting, tentang prajurit totem kelas 4 dari suku monyet hitam itu. Apakah dia masih akan mengejar kita? Ini memang harus kita pastikan. Gigi merah, siram dia dengan air untuk membangunkannya. Dukun dari suku burung gagak hijau, terima kasih atas bantuanmu tadi. Hanya hal kecil. Dia tersenyum palsu seperti itu. Pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat lagi. Wajahnya memang tampan. Hanya saja tubuhnya agak kotor. Kenapa dia tidak meminta ramuan lagi? Apakah dia sudah berubah? Apa ada debu di wajahku? Atau mungkin aku jadi lebih tampan belakangan ini? Ikut aku pulang. Huasuan. Ada apa? Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa si kucing kecil Erniang ini marah lagi? Sudah dipastikan 12 orang dari suku monyet hitam. Selain yang terbaring di tanah ini, semuanya sudah tewas. Suruh semua orang membereskan medan perang. Kumpulkan semua barang-barang. Kita berangkat besok pagi. Bangunkan dia. Tidak. Totemku. Diam. Siapa namamu? Apa tujuan suku monyet hitam datang ke sini? Ayam datang. Mulai dari pahanya. Aku bicara. Berhenti. Ayam menemani pohon. Hebat sekali. Aku juga ingin punya binatang buas seperti itu. Tidak seperti Kiwe yang hampir jadi dukun perempuannya. Tanya sekali lagi. Siapa namamu? Kalian datang untuk apa? Namaku Hou. Kami datang untuk pohon buah dewa. Pohon buah dewa dianugerahkan oleh para dewa. Yang berbuah di atasnya adalah buah dewa. Makan 1 buah saja. Prajurit totem kelas 9 bisa langsung naik ke kelas 7. Tapi berapa banyak lagi? Berapa banyak anggota suku monyet hitam yang tersisa? Masih ada Hui dengan lebih dari 20 prajurit totem. Pergi untuk mengadakan persembahan darah demi pohon buah dewa. Beri dia akhir yang cepat. Sudah kalian dengar semua. Suku monyet hitam
akan menukar 50 pengungsi untuk pohon buah dewa Sichuan. Begitu berhasil, kekuatan mereka akan melonjak drastis. Dua suku kita, bahkan jika digabungkan pun tidak akan sanggup melawan. Jadi yang harus kita lakukan, kita potong saja persembahan darah mereka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Lebih dari 50 pengungsi. Kalau bisa kita rebut, populasi suku burung gagak hijau dan suku Teng bisa berlipat ganda. Dia masih memikirkan menyelamatkan pengungsi, bukan untuk buah dewa, tapi untuk menyelamatkan orang. Dukun suku burung gagak hijau, suku Teng kami bersedia bergerak bersamamu, tapi dengan satu syarat. Kalau bertemu prajurit totem kelas 4, kita harus mundur. Tenang. Kita amati dulu situasinya, baru putuskan cara bertindak. Dia memang menyebalkan, tapi otaknya memang lebih cerdas sedikit dariku. Suku monyet hitam, satu prajurit totem kelas 4, dua prajurit kelas 6 di pihak kita. Digabung pun tidak akan menang. Harus pakai akal. Para pengungsi adalah kuncinya. Yanhu. Ada apa? Mayatnya mana? Tadi masih menumpuk di sana. Suara apa itu? Di bawah kaki, ada sesuatu yang bergerak. Itu kura-kura api. Kura-kura api kelas 2, makhluk suci. Kura-kura api. Dukun sebelumnya pernah bilang, detak jantung kura-kura api bergema seperti guntur. Bisa mempengaruhi sekelilingnya. Membuat semua detak jantung dewa ikut berdenyut serempak. Akhirnya jantung meledak dan mati. Lari ke arah pintu masuk. Pintu masuknya hilang. Ini bagaimana? Jangan panik, cari tempat tinggi, panjat ke atas tebing batu. Ini perangkap berburu kura-kura api. Dia menyamar sebagai tempat istirahat untuk menjebak mangsanya. Darah suku monyet hitam membakar jalan serigala api selama 1 musim. Tebang pohon, bakar. Buat jalan dengan api. Niuda, pergi selamatkan mereka. Andai ada teknik obat air. Niuda, hisap lumpur, semprot ke tubuh semua orang. Terobos masuk, singkirkan induk ular naga yang menghalangi di depan. Terus semprot. Yanhu, Qiuye, semprot semuanya. Serbu bersama. Hangman. Yanhu, Hongya, panjat ke atas. Ikat dia dengan akar. Turunkan, cepat. Apakah aku salah? Saat mengalahkan sapi bodoh itu dulu, Yanhu, cepat naik. Gak apa-apa, luka ringan. Inilah kekuatan monster kelas 2. Monster kelas 2, cuma lihat sekilas saja, kaki langsung lemas. Untung dia tidak tertarik pada kita. 4 kaki dan perut semua baik-baik saja, artinya tidak ada monster tingkat tinggi mendekat. Menurut arahan Hou, lokasi persembahan darah suku monyet hitam untuk pohon dewa seharusnya ada di depan kita. Agak ke kanan, sekitar setengah hari perjalanan. Kamu masih mau cari pohon dewa? Kita baru saja lolos dari mulut kura-kura batu. Kalau monyet hitam Luo dapat pohon dewa, kamu pikir kita bisa lolos sekali lagi? Bisa lolos kedua kalinya. Ada gerakan di depan. Banyak orang, itu suku monyet hitam. Aku lihat, lebih dari 20 prajurit totem, lebih dari 50 pengungsi, diikat berderet. Prajurit totem kelas 4 itu ada di paling depan, duduk di atas batu, tunggu dengan tenang. Begitu waktunya tiba,
kalian akan dikorbankan. Bajingan-bajingan ini, mereka masih punya waktu persiapkan ritual. Kita ada kesempatan. Yanhu, Qiuye, kalian keliling ke belakang camp, buat keributan, alihkan perhatian. Aku dan Hong Ya bawa orang menyusup dari samping, potong tali pengungsi. Ingat, apapun yang terjadi, jangan lawan prajurit totem kelas 4 itu. 你去干嘛？你连个图腾战士都不是。我不管，我要去救那些流亡人。行，但你得听我的，躲在我身后。 Aksi. 4 kaki semua hilang. Ada yang mati terperangkap lumpur. Ada yang kabur ketakutan karena aura kura-kura batu. Sudahlah, cuma monster kelas 9. Jangan tangkap lagi. Periksa persediaan dulu. Hitung jumlah korban. Yanhu, kamu naik Chang Wei Fei. Pergi lihat apakah ada sumber air di sekitar sini. Dan juga binatang buas tingkat tinggi. Qiuye, garam juga banyak yang hilang. Tinggal 13 atau 14 karung. Bahan senjata juga banyak yang tercecer. Untungnya karung tulang tidak berkurang satu pun. Cari 11 Teng Mai. Ikat semua kulit binatang dengan kuat di rakit kayu. Kalau ada yang jatuh lagi, kalian yang kutuntut. Terima kasih, Tuan Wu. Ini menggunakan Wu Gupai untuk mengobati luka para pengungsi. Kita bisa membuat 7 atau 8 Wu Gupai dalam sehari. Pakai satu kenapa? Sumber air ketemu. Ada binatang buas tingkat tinggi di sekitar sini. Binatang buas tingkat tinggi saja tidak ada. Bahkan binatang buas tingkat rendah pun tidak terlihat satu ekor. Berarti hari ini kita harus lapar dong. Wajar, Yangu baru saja menyebarkan aura binatang buas tingkat 2. Binatang buas dalam radius beberapa kilometer langsung kabur semua. Masuk akal. Kalau gitu kita lanjut jalan sedikit lagi. Keluar dari area ini baru istirahat. Bao Husiong, tingkat 3. Bao Husiong juga pergi ke arah sana, searah dengan Yangu. Apa sih yang ada di sana? Kebetulan banget, tadi Bao Husiong begitu bersemangat mengejar kita. Sekarang tiba-tiba berbelok di tengah jalan. Pasti ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya di sana. Maksudmu pohon dewa? Sangat mungkin. Aura pohon dewa sedang berubah. Sedang memanggil binatang-binatang buas itu untuk datang. Dia ini cepat sekali berpikirnya. Di depan ada lagi binatang buas tingkat tinggi. Tingginya 7-8 meter. Tepat menghalangi jalur kita. Cepat. Tai Hongji. Binatang buas tingkat 4. Lagi sedikit pasti ketahuan. Yangu lari ke arah kecil itu. Pohon dewa pasti ada di sana. Kamu bilangnya mudah. Itu kan binatang buas tingkat 4. Kita pergi ke sana bisa apa? Kita tidak akan melawan binatang buasnya. Kita ikuti Tai Hongji dari belakang. Dibujuk lagi sama dia. Jaga jarak. Jangan bersuara. Ini dia pohon dewa, belum sepenuhnya menjadi Shenxi. Perlu ritual darah. Kapan dimulainya? Sebentar lagi. Tunggu para pengungsi berkumpul semua. Begitu waktunya tiba, darah mereka akan digunakan untuk menyirami akar pohon. Bos, aku mencium aroma wangi. Aroma buah dewa. Diam, buah dewa kecil sekarang belum beraroma. Ini ilusi dari daunnya. Kalian seharusnya merasa terhormat. Darah kalian akan memanggil buah yang diberikan oleh dewa. Kalian akan mendapat balasan. Cari mati. Seluruh padang belantara seharusnya tunduk pada Hei Hou. Siapa yang berani melawan? Memang ada beberapa serangga kecil. Sudah hampir merayap ke sini. Hou Si dan Hou Wu belum kembali. Bos, belum. Bodoh. Mengejar suku lemah seperti Teng saja tidak bisa. Binatang buas di sekitar sudah diperiksa. Orang-orang yang disebar kapan kembali? Chu Lauda, aku sudah memeriksa bangkai. Binatang buas tingkat 3 Duyan 11 tidak ditemukan binatang buas yang membunuhnya. Bagus. Kalau ada yang mati lagi, darahmu yang kujadikan persembahan. Siap. Bos, di luar banyak sekali binatang buas tingkat tinggi yang datang. Ada beruang harimau amuk tingkat 3, ayam merah besar tingkat 4, kura-kura gunung garam tingkat 4, dan ada juga satu ekor kura-kura gunung garam tingkat 2. Kura-kura garam tingkat 2. Tenang saja,
Jangan panik. Tadi pohon dewa memancarkan aura. Itu yang menarik mereka mendekat ke sini. Tapi aura itu sudah kusarik kembali. Begitu ritual pengorbanan darah dimulai. Dan buahnya kita dapatkan. Binatang buas tingkat 2 pun takkan bisa mengejar. Tunggu sebentar lagi. Tunggu buahnya matang sempurna. Lihat, pohon dewa itu hampir matang. Kita rebut saat suku monyet hitam lengah. Betul, kalau makan buah itu, kita semua bisa jadi lebih kuat. Bodoh, di luar ada begitu banyak binatang buas tingkat tinggi. Beruang harimau amuk, ayam merah besar, kura-kura garam. Kalian pikir bisa bawa pergi setelah merebutnya? Prajurit totem tingkat 4 dari suku monyet hitam, Yanhu, kamu sanggup melawannya. Pohon dewa memang barang bagus. Tapi kalau nyawa taruhannya, itu jadi racun. Semua tenang. Kita mundur dulu. Kita harus tunggu binatang buas dan suku monyet hitam duluan yang beraksi. Baru bisa mencari keuntungan dalam keributan. Dia jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak mengajakku. Apa istimewanya sih? Cuma pohon jelek itu doang. Kok masih marah? Siapa yang marah? Aku nggak marah. Nona, kamu benar tinggal di gunung. Kamu baru prajurit totem tingkat 9. Kalau ada apa-apa, bagaimana aku menghadapimu? Aku mengerti. Baiklah, semua istirahat dulu. Tunggu sampai gelap. Suku monyet hitam masih menunggu. 2 buah di pohon dewa itu belum benar-benar matang. Hari hampir gelap. Jangan-jangan suku monyet hitam akan melakukan ritual darah di malam hari. Tidak mungkin. Ritual darah butuh cahaya dan waktu tertentu. Mereka mungkin akan bertindak sekitar subuh besok. Lalu kapan kita bergerak? Tunggu mereka duluan yang bergerak. Ada binatang buas menyusup masuk. Tahan dia. Binatang buas tingkat 3, babi mata 1. Kapan dia menyusup masuk? Suku monyet hitam mengira hanya perlu waspada pada binatang buas di luar. Tak disangka ada juga yang dari bawah tanah. Ayo, mendekat. Semua minggir. Teknik rahasia, darah membara. Tou Liu, bawa orang jaga para pengungsi. Jangan biarkan mereka kabur. Siap. Tahan mereka. Prajurit totem tingkat 4 dari suku monyet hitam. Harus pakai teknik rahasia baru bisa menekan babi mata 1. Artinya kekuatannya juga tidak tak terbatas. Hongya, sambut 2 pengungsi itu. Jangan sampai ketahuan. Di sana ada yang lari. Kejar. Jangan bersuara. Ikut aku. Buahnya hampir matang. Tidak akan lama lagi. Wu dari suku burung hijau. Nanti kita bagaimana? Tunggu hasil pertarungan antara binatang buas dan suku monyet hitam. Kita tidak merebut buahnya. Kalau bisa dapat 50 lebih pengungsi, itu jauh lebih berharga. Dia memang berbeda dari yang lain. Kita yang terlalu serakah. Kalau bukan Tuan yang menahan, mungkin kita sudah nekat dan mati sia-sia. Semua jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Kalau pohon dewa tidak bisa didapat, ya sudah. Suku monyet hitam juga jangan sampai mendapatkannya. Menurut Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, aku ajari kalian buat barang baru. Ini namanya pengumban. Ikatkan rotan perlahan, buat kantong kecil, masukkan batu ke dalamnya, lalu ayunkan seperti ini. Lupa kekuatan sendiri. Batu kecil malah jadi terlalu kuat. Alat ini luar biasa. Bahkan Tuan bisa melemparnya sejauh itu. Kami para pejuang totem bisa melempar hingga 300 meter jauhnya. Rumah suku burung hijau. Kenapa kamu selalu bisa memikirkan hal-hal seperti ini? Cuma trik kecil. Semua orang segera lakukan seperti ini. Cepat, bergerak. Kita langsung menyerang suku monyet hitam sekarang. Hantam mereka sampai rata dengan batu berputar. Siapa bilang kita akan menyerang suku monyet hitam? Lalu buat alat lempar batu ini untuk apa? Di hutan ini, banyak yang lebih ingin menyusahkan suku monyet hitam daripada kita. Maksudmu lempar binatang buas tingkat tinggi ke sana? Suku monyet hitam tidak takut pada kita, tapi mereka pasti takut pada pejuang tingkat 3 atau 4. Siapa yang akan kita serang? Tai Hongji adalah yang terdekat dari kita. Semua orang, ikut aku. Sudah siap. Dengar aba-abaku, ayunkan. Lepas.
mundur, masuk ke gua. Kau makan anjingku, ganti dengan nyawamu. Pejuang totem tingkat 4 pun hanya bisa menahan sebentar, dan dia belum menggunakan teknik rahasianya. Persiapkan putaran kedua, ganti dengan beruang balas dendam. Siap. Pejuang totem tingkat 4, Tai Hongji di tangannya seperti anak ayam. Untungnya Wu menghentikan kita. Tai Hongji, tidak cukup. Maka ganti dengan beruang balas dendam. Daun musim gugur liar. Bawa 10 orang untuk memancing beruang balas dendam ke sini. Ingat, jangan terlalu dekat. Lempar batu lalu langsung kabur. Mengerti? Injak dia sampai mati. Buahnya hampir matang. Sekarang, sementara pejuang totem tingkat 4 itu sibuk rebut pengungsi. Bagaimana caranya? Pertama lempar batu untuk mengejutkan mereka. Lalu serbu untuk menyelamatkan orang. Rebut lalu langsung kabur. Bidik kepala. Lepas. Bos, ada yang mencuri pohon kehidupan. Bukankah dia pejuang totem tingkat 4? Dari mana dapat kekuatan sebesar itu? Orang itu bukan manusia biasa. Teknik rahasia. Dia menggunakan semacam teknik rahasia, meningkatkan kekuatannya ke level pejuang totem tingkat 3. Jangan terus melihat, cepat lari. Kalau dia sudah menyelesaikan beruang balas dendam, kitalah target berikutnya. Berani merampas milik suku monyet hitam, kalian tidak akan bisa kabur. Tidak, aura di tubuh Huye berubah. Dia sama sekali bukan pejuang totem tingkat 4. Apa? Bukan tingkat 4. Getaran yang sekarang keluar dari tubuhnya adalah aura pejuang totem tingkat 3. Lihat. Orang itu juga punya totem di punggungnya. 1 orang, 2 totem. Bagaimana mungkin? Wu dari suku burung hijau. Aku ingat, ini ilmu sihir, teknik pemisahan. Wu sebelumnya pernah berkata, suku monyet hitam menguasai sebuah teknik rahasia. Bisa memisahkan 1 totem menjadi 2. 1 totem tambahan berarti kekuatan totem tambahan. Untuk pejuang tingkat tinggi, seperti Howie, dalam waktu singkat bisa mencapai tingkat 3. Teknik pemisahan sehebat itu. Kalau kita bisa mendapatkannya. Dengarkan dulu daun musim gugur sampai selesai. Tapi teknik pemisahan punya harga yang sangat mahal. Saat menggambar totem langsung dibagi 2. Jika darah dan ki tidak cukup, bisa langsung menjadi cacat. Dan 2 totem membutuhkan 2 kali lipat darah dan ki untuk ditempa. Sampai di level tinggi, berburu binatang buas itu jadi makanan sehari-hari. Makanya dia kurus banget, kurus kayak tengkorak. Tapi berapapun totemnya, sekarang dia cuma prajurit totem tingkat 3. Si beruang macan masih bisa tahan sebentar. Manfaatkan waktu ini. Semuanya terus mundur. Mau lanjut bertarung. Suku King Kue, suku sampah yang diusir dari tanah leluhur, berani meremehkanku. Hou Liu, lu kamu, cek dulu pohon dewa. Apa sudah terkontaminasi? Hou Liu, pohon dewanya masih utuh, buahnya hampir matang. Para pengungsi hilang. Bos, aku baik-baik saja. Beruang macan sudah ditangani. Para pengungsi, bawa mereka ke sini. Persiapkan ritual darah. Hou Liu. Para pengungsi direbut oleh suku King Kue dan suku Teng. Direbut. Tak tersisa satu pun. Apa katamu? Mereka punya 2 prajurit totem tingkat 6. Jumlah mereka lebih banyak. Sial, buah dewa sudah matang.
Bos, binatang buas sudah dekat. Kita tak punya pengungsi untuk ritual darah. Gimana ini? Bawa semua mayat ke sini. Ritual darah sebanyak yang kita bisa. Bos, ini cuma 26 mayat. Kamu tak dengar perintahku. Bawa. Terlalu lambat. Cukup cepat saja. Bos, mereka datang. Suku King Kue, suku Teng, tunggulah. Aku akan datang sendiri untuk menagih hutang ini. Tak akan kutinggalkan satu pun. Sepertinya, pertunjukan suku monyet hitam baru saja dimulai. Tapi, 2 buah itu belum sepenuhnya kulepaskan. Bos, ritualnya semakin cepat. Energi vital prajurit totem jauh lebih kuat dari pengungsi. 20 prajurit totem setara dengan 50 pengungsi. Bos, binatang buas tingkat 3, Juqianxie. Bos, binatang buas tingkat 4, ular berdarah racun. Bos, binatang buas tingkat 3, kadal mata beracun. Diam, binatang buas tingkat 4, monyet bermata 3. Bos, ini pasti jadi masalah besar buat suku monyet hitam. Dikelilingi belasan binatang buas tingkat tinggi. Lihat berapa lama dia sanggup bertahan. Sebagai prajurit totem tingkat 4. Tunggu, Hou Yi terlalu tenang. Dia masih punya kartu as. Bos, Juqianxie sudah dekat. Kita harus gimana? Caranya sederhana. Seperti yang pernah kukatakan. Kalau pengungsi tak cukup, kalianlah yang jadi ritual darah. Sekarang, saatnya tiba. Bos, kamu bercanda, kan? Hou Yi ini mengorbankan anak buahnya sendiri demi pohon dewa. Dia terlalu kejam. Dia ingin menggunakan nyawa sesama sukunya untuk mempercepat kematangan buah dewa, lalu menerobos kerumunan binatang buas. Baru naik ke peringkat 2, sudah berani mencuri buah dewa. Makhluk buas peringkat 3 dan 4 ini belum tentu bisa menghalanginya. Kalau dia berhasil kabur, suku King Kue kita, Yanhu benar. Kalau orang itu benar-benar berhasil menjadi prajurit totem peringkat 2, dia pasti balas dendam pada kita. Mereka sudah tidak sanggup bertahan. Kita mundur lebih jauh lagi. Kalian semua salah paham. Kita memang sudah sejak awal adalah musuh suku Heiho. Meskipun prajurit totem suku kita hampir habis terbunuh, Hou Yi mendapatkan buah dewa. Sekarang situasinya berbeda. Hanya tinggal dia seorang komandan Guanggan. Lalu bagaimana kalau dia naik ke peringkat 2? Lihatlah, bahkan jika Hou Yi berhasil menjadi prajurit totem peringkat 2, terus apa lagi? Di sana masih ada seekor makhluk buas peringkat 2 sejati. Mampukah dia melawan Bao Huxiong atau mengalahkan Juqianxie Gui? Benar? Masih ada Yan Gui. 1 langkah Yan Gui setara 20 langkah kita. Dengan kecepatan ini, 3 menit lagi dia akan sampai ke pohon dewa. 3 menit? Dia mau kabur pun tidak sempat. Asap kelabu mengepul. Buah yang dipercepat matangnya oleh darah tidak lagi memancarkan aura kesucian, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Masih ada lagi. Kalau dia terus makan sekarang, dia benar-benar bisa mencapai peringkat 2. Tapi setidaknya biar dia sadar, gerakannya tidak mempengaruhi makhluk buas. Ini bukan sifat aslinya. Kamu benar. Dia menyerang Yan Gui. Dia gila. Deng tewas. Makhluk buas peringkat 2. Inilah kekuatan makhluk buas peringkat 2. Cepat hindari. Ada lagi makhluk buas tingkat tinggi datang.
Ini gelombang kedua makhluk buas tingkat tinggi. Jumlahnya lebih banyak, total sekitar 40-50 ekor. Mereka mengepung pohon dewa dan bertempur kacau. Hongya, pergi ke gua dan panggil semua orang yang berjaga untuk keluar. Pertunjukan sekeren ini, mereka tidak boleh ketinggalan. Cepat keluar. Ya, apakah Wu mengalami sesuatu? Gadis kecil, kamu, Wu sebenarnya bagaimana? Hongya, jelaskan dengan jelas. Bukan, Wu baik-baik saja. Di luar sana ada banyak sekali makhluk buas tingkat tinggi sedang. Pemandangannya sangat spektakuler. Kamu lari tergesa-gesa, hanya untuk memanggil kami menonton pertunjukan. Memangnya kenapa? Lain kali. Aku tidak akan mati. Pohon dewa masih ada, tapi buah yang terkena darah sudah tidak bisa dimakan lagi. Kiwi, makhluk buas warna-warni itu, sangat cantik. Itu adalah makhluk buas peringkat 4. Caiyu Kue, bulu-bulunya bisa memancarkan cahaya, membutakan mata makhluk buas lainnya. Atan, Duyanshi, apa kamu bisa atau tidak? Ayunkan ekormu. Ini adalah bangkai makhluk buas peringkat 3, lebih berharga daripada 6 makhluk buas peringkat batu. Yehu, Hongya, jangan cuma melihat. Pergi tarik setengah bangkai itu kembali. Bangkai makhluk buas peringkat 3. Benar, ini barang bagus. Saiwenshima, Yanzhi Feifu, bencana bisa berubah jadi keberuntungan. Mayat kelas 6 hilang, tapi diganti dengan kelas 3. Perjalanan ini tidak sia-sia. Semuanya, mari kita cari-cari. Tadi banyak binatang buas yang mati. Pasti masih ada yang tersisa di sekitar sini. Mayat dan potongan tubuh yang berserakan. Kita ambil kembali. Barang-barang sudah berhasil dikumpulkan. Tapi bagaimana cara membawanya pulang? Sepotong mayat binatang buas kelas 3 saja. Panjangnya sudah 7-8 meter. Rakit kayu sama sekali tidak muat. Kalau kita tunggu sampai buah suci habis dirampas, binatang buas itu akan mencium bau darah. Makan sekarang juga. Makan sebanyak yang kita bisa. Bagaimana pendapatmu? Rebus dan panggang dagingnya. Ajak semua orang untuk makan bersama. Sementara binatang-binatang buas itu masih sibuk berebut buah suci. Mereka tidak akan peduli pada kita. Isi perut kita dengan semua yang bisa dimakan. Prajurit daun musim gugur. Jangan makan mentah-mentah. Kita punya periuk tanah liat. Panggang dengan alat ini. Tapi, bukankah aroma daging bisa memancing binatang buas? Coba cium aroma di sana. Wanginya buah suci 100 kali lebih kuat dari aroma daging kita. Binatang buas sekarang hanya memikirkan buah suci. Siapa yang sempat memperhatikan kita? Masuk akal. Gigi merah. Pergi lagi dan kobarkan semangat. Bawa 3 periuk tanah liat dan semua pengungsi keluar. Hari ini ada pesta barbeque. Baik. Semuanya keluar. Sudah kukatakan, hari ini kita makan daging binatang buas kelas tinggi. Kelas 3, sampai kenyang. Daging binatang buas kelas 3, untuk kita makan. Kita juga bisa makan. Wu yang memutuskan. Semua, ikut aku. Wu dari suku burung hijau, terlalu baik kepada kita. Wu, benar-benar boleh makan. Makanlah sepuasnya. Tidak boleh pergi sebelum habis. Sudah berapa lama kita tidak makan daging rebus? Sejak masuk ke hutan sialan ini, setiap hari makan daging panggang. Aku hampir lupa rasa daging rebus seperti apa. Sudah matang belum? Perutku berdengung lebih keras dari binatang buas. Dari suku burung hijau, sudah siap. Sudah, mari makan. Anda duluan. Enak, semuanya. Makanlah, aku belum pernah makan daging selezat ini. Dari suku burung hijau. Apakah dia diutus oleh nenek bumi? Ilmu yang dipelajari di sekolah sudah dikembalikan semua ke guru. Raja Kingi sudah siap. Cepat datang. Coba cicipi ini, lebih meresap daripada yang dipanggang. Enak.
Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Buah suci yang terkena darah sudah rusak, tapi buah yang belum terkena darah mungkin masih bisa kita dapatkan. Tapi sekarang, makan sampai kenyang dulu. Daun musim gugur. Sepertinya aku belum pernah merasa sekenyang ini. Kalau begitu, tidurlah lebih lama. Setelah bangun, kita ambil lagi beberapa potong daging beruang. Sepertinya hampir selesai. Sudah kukatakan, kepiting raksasa itu tidak kuat. Makan buah suci pun tidak bisa bertahan. Rupanya aku salah menilai dia. Kalau kalah, ya harus terima konsekuensinya. Setelah pulang, mangkuk kesayanganmu jadi milikku. Baiklah, ini untukmu. Lihat apa? Bukan apa-apa. Mangkuk persik itu rencananya mau dikasihkan ke orang. Ya, Hongya, kamu yakin sudah mempertimbangkan matang-matang? Menurut aturan suku, orang pengasingan juga dipilih dulu oleh dukun. Kita baru dapat giliran setelah yang tersisa. Urusan orang pengasingan nanti saja dibicarakan. Siapa di antara kalian yang mau pergi mengambil cambang kepiting raksasa di sana? Aku yang pergi. Aku pengen cicipi daging kepitingnya. Selesai, nggak bisa menghindar. Merepotkan, dia bicara bahasa manusia. Makhluk buas tingkat 1 bisa bicara bahasa manusia. Paling sebel sama kura-kura tua kayak gini. Itu apa? Makhluk buas tingkat 1, dan dia bisa bicara. Ini burung besar lagi, mainin kura-kura. Jangan semburkan api. Aku ada cara lain buat bikin kamu puas. Seorang manusia, kekuatan Wu-nya lumayan juga. Namamu siapa? Dari suku mana? Namaku Yang Cheng. Wu dari suku King Kue. Tadi kamu bilang ada cara lain buat bikin aku puas. Gampang, kamu ikat Yan Gui pakai rotan. Terbang ke atas terus jatuhkan. Jatuhin beberapa kali pasti dia nggak tahan. Cara yang bagus. Tapi punggung Yan Gui terlalu keras. Nggak ada tempat buat pegang. Pakai rotan lewatin dari bawahnya. Ikat badannya. Terus kamu pegang rotannya dan terbang aja. Kalau gitu, kamu cari rotannya. Caranya aku yang mikirin. Kerjanya malah aku yang disuruh. Kalau bisa bikin si raksasa ini tertarik sama panci tanah liat, mungkin dia bisa bawa kita terbang keluar dari hutan sialan ini. Ini namanya panci tanah liat, pusaka suci yang dianugerahi nenek bumi ke suku kami. Tapi nggak ada kekuatanmu. Kekuatan pusaka bukan sesuatu yang bisa dirasakan orang biasa. Orang biasa, dia lagi ngaco lagi nih. Rotannya ketemu, tapi Yan Gui terlalu besar. Kita nggak bisa balikin dia. Rotannya nggak bisa lewat. Yan Ying, kamu bisa balikin dia nggak? Kok kamu tahu namaku Yan Ying? Nenek bumi yang kasih tahu aku. Nggak bisa dibalik. Kalau aku tetap dalam wujud asli, nggak ada tangan. Tenaganya kurang. Kalau nggak dalam wujud asli, tenaganya terlalu kecil. Wujud asli, burungnya hilang. Ini nenek bumi. Aku dari suku Qin Kie. Yan Ying, ini teknik transformasi suku kami, Yan Pengber, dulu sekali. Dipinjamkan dewa sampai bisa. Soalnya kalau terus-terusan pakai paruh burung nyuapin, makan jadi nggak enak. Lebih nyaman pakai tangan. Sudah, jangan bahas ini. Cepat mikirin cara. Gimana ngatasin si Yan Gui tua itu. Dia mengkerut di cangkangnya, diam nggak gerak. Serahkan padaku, tenang. Ini makhluk buas tingkat 1, bukan gadis polos. Kalau dipegang, bisa-bisa jadi abu gosong. Caranya sederhana, kamu nggak bisa balikin Yan Gui. Suruh aja makhluk buas tingkat tinggi yang balikin. Iya juga, Afu benar. Dukun manusia memang paling pintar, hebat. Aku lupa kalian terlalu lemah. Buah dewa memang luar biasa. Batas kekuatan fisikku juga meningkat. Sudah, mereka datang. Sekarang bagaimana? Biarkan mereka mendekat ke sini dulu. Bentangkan sulur-sulur di tanah. Lalu kita kerahkan tenaga bersama. Gulingkan Yan Gui ke atas sulur.
继续。可恶！ Yan Gui menggigit putus sulurnya, lalu melompat ke sungai dan kabur. Bangkai binatang buas Almiti, itu barang berharga. Dukun suku King Kue, bisakah kau tunjukkan padaku kekuatan artefak suci kalian? Baiklah, kau adalah dukun manusia paling ramah yang pernah kulihat. Poin persahabatan terkumpul. Sepertinya aku juga belum pernah bertemu banyak dukun manusia. Baiklah, lanjutkan. Tambahkan panci tembikar untuk merebus daging. Tarik cangkang besar kepiting pengerat ke sini. Bangkai binatang buas tingkat tinggi lainnya juga dibalik. Dukun suku King Kue, boleh makan sekarang. Boleh, aku ambilkan mangkuk tembikar untukmu. Dagingnya masih panas. Apa yang kau katakan tadi? 太好吃了！我从来没吃过这么好吃的东西。对了，你刚才说什么来着？ Tidak apa-apa. Aku punya rencana. Tunggu sebentar. Biarkan Yaning membawa kita kembali ke suku. Kenapa berhenti merebus? Lanjutkan, Tuan Yaning. Dagingnya sudah habis. Ilmu bola cahaya, dia juga bisa. Dan kekuatannya jauh lebih besar. Menangkap untuk dimakan memang merepotkan. Lapar sekali. Cepat pergi. Banteng sili ini juga bisa. Yan Ying, hidangan daging utama hari ini cukup sampai di sini. Makhluk-makhluk ini, kenapa tiba-tiba berkelahi? Yan Ying, bukan aku tidak memberimu makan. Artefak suci bermasalah. Ini bagaimana? Energi yang terkandung dalam artefak suci terbatas. Jika digunakan berlebihan, intinya akan rusak. Jika dipakai lagi, mungkin akan benar-benar rusak total. Aku tidak tahu akan seperti ini. Bagaimana kalau begini? Kau serahkan artefak suci itu padaku. Aku bawa kembali untuk diperlihatkan pada Afu. Mungkin bisa diperbaiki. Menyerahkannya padamu. Itu tidak boleh. Panci tembikar hanya terbuat dari tanah liat bakar. Jika terbongkar, dengan apa aku menutupi kebohongan ini? Apalagi seekor burung Yanpeng sudah memakan puluhan binatang buas kita. Jika dibawa kembali dan mengundang sekawanan, suku King Kue pasti akan hidup kembali. Artefak suci mengenali pemiliknya. Jika jauh dari dukun sukunya, akan kehilangan kekuatan sucinya. Dibawa kembali pun tidak berguna. Baiklah kalau begitu, tapi rasa artefak suci itu akan kuingat seumur hidup. Jika ketiga artefak suci ini bisa bertahan lebih lama, aku bisa kenyang setengah. Kenyang setengah. Kau sudah makan puluhan binatang buas kita. 3 artefak suci ini adalah pemberian bumi kepada suku kami. Setelah rusak perlu melalui musim baru, nenek bumi akan menganugerahkan artefak suci baru. Musim gugur berikutnya, itu masih lama sekali. Tidak, harus menenangkannya. Kalau begitu begini, aku beri 2 buah dewa sebagai ganti rugi, sebagai kompensasi kerusakan artefak suci sukumu. Ini, gadis ini, benar-benar cukup masuk akal. Kiwi, kemarilah. Yang satu ini untuk sukumu. Tanpa bantuan kalian kali ini, kami tidak bisa menyelesaikan masalah suku hitam monyet. Ini buah doanya. Ini memang pantas kalian dapatkan. Memang benar. Para prajurit daun musim gugur itu baru saja datang membantu, menghadang Tuan Yanyin untuk kita. Dia cukup tahu diri. Tapi, jangan-jangan dia ingin menggunakan buah dewa untuk membujuk daun musim gugur jadi dukun wanita. Daun musim gugur. Tunggu sebentar. Dia, apa yang mau dia katakan? Buah dewa ini tidak diberikan begitu saja. Para pengungsi yang kami selamatkan dari suku monyet hitam, semua akan bergabung dengan suku King Kue. Bagaimana? Aku akan kembali berdiskusi dengan suku kami. Baik. Oh iya, 10 karung garam itu, jangan lupa dikirim setelah kembali. Mengerti? Yan Ying, kami ada satu permintaan lagi. Kalau berkaitan dengan mesin dewa, langsung kusetujui. Agak berhubungan, tapi tidak sepenuhnya. Kami tersesat di hutan ini hampir 10 hari. Bisakah kau terbang membawa kami ke langit untuk mencari arah? Lebih baik langsung antar kami pulang ke suku. Jangan-jangan dia merasa dianggap sebagai tunggangan itu penghinaan. Tidak masalah. Besok setelah semua buah di pohon dewa matang, aku akan antar kalian mencari sukunya. Langsung setuju begitu. Di novel biasanya harus melewati ujian dulu sebelum bisa menungganginya. Yan Ying menyetujui. Besok pulang ke suku. Akhirnya bisa pulang. Aku mau makan 3 mangkuk daging rebus dulu. Kamu baru saja makan banyak.
Yan Ying jadi. Aku harus berlatih setelah pulang. Aku duluan. Bagaimana kalau setelah aku turunkan ini, dia tetap tidak kembali? Tidak mungkin. Wu bilang, saat guci ini penuh, dia akan kembali. Dia tidak pernah berbohong. Wu pasti kembali. Menangis buat apa? Apa menangis bisa membantu? Kalau Wu tidak kembali, kita akan mencarinya. Sarang suku King Kue, ceritakan lagi dongeng. Cerita Hulua tadi belum selesai. Bagaimana kelanjutan pertarungan melawan ular iblis dan kalajengking iblis. Lalu mereka bersatu menjadi labu raksasa, menyedot ular iblis dan kalajengking iblis, lalu mengurungnya di bawah gunung. Sudah selesai. Ular iblis dan kalajengking iblis itu makhluk apa lagi? Lalu terenggiling itu beruang langka. Oh iya, benarkah manusia bisa menetas dari telur? Dasar mulut ceplas-ceplos. Cerita apa lagi Hulua itu? Nah sekarang, si anak penasaran ini tidak mau pergi, tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku tiba-tiba merasa lemas. Jangan. Yan Ying, buah dewa sudah matang. Kita harus segera berangkat. Lemas? Tidak bisa terbang. Sebenarnya cerita Hulua masih ada lanjutannya. Benar, cepat ceritakan. Dasar mulut ceplas-ceplos lagi. Sarang suku King Kue, kamu yang terbaik. Sarang suku King Kue, kenapa kamu belum? Sudah tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Tunggu, kau salah paham, dasar mesum. Bahkan binatang buas pun tidak dilewatkan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Sudah, aku tidak menggodamu lagi. Kalau sudah matang, aku akan ajak kalian mencari suku. Bukannya tadi kamu bilang sudah tak punya tenaga untuk terbang. Itu cuma pura-pura. Ayo pergi. Tapi, apa kita perlu beritahu Changxi? Jangan bilang, kalau Changxi tahu. Pasti dia larang. Dulu aku pernah singgung sekali padanya. Katanya, sebelum Wu Mei kembali, tak seorang pun boleh keluar tembok. Lalu kita keluar dari mana? Di sana aku sudah menumpuk batu besar. Kita bisa memanjat dan melompatinya. Kapan kita berangkat? Sekarang juga. Changxi, binatang buas di luar tembok semakin banyak. Jumlahnya sudah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada binatang buas tingkat tinggi. Tidak ada. Masih yang tingkat rendah itu saja. Yang tertinggi cuma Jianzishi tingkat 6 itu. Ini aneh sekali. Kumpulan besar binatang buas rendah, tapi tidak saling membunuh. Mereka pasti ketakutan oleh sesuatu. Jangan-jangan di hutan muncul binatang buas tingkat tinggi. Kalau muncul binatang buas tingkat tinggi, bisa-bisa dia usir semua binatang buas rendah sekaligus. Tapi hutan ini sudah kita jelajahi dengan teliti. Mana mungkin ada begitu banyak jalur yang ditempuh Changxi Wu dan rombongannya. Jangan-jangan melewati tempat berkumpulnya binatang buas. Tapi kita belum menerima kabar buruk. Artinya Wu masih hidup. Changxi, Yan Ling, dan Xing bersama 5 dukun lainnya memanjat tembok dan kabur ke hutan. Apa? Yan Ling dan Xing itu pasti tidak sabar ingin mencari Wu. Mereka cuma tingkat 8 dan 9. Di luar ada begitu banyak binatang buas. Keluar sama saja bunuh diri. Changxi, bagaimana ini? Duannya, kamu dan Lu mau bawa 2 prajurit totem tingkat 8. Pergi cari dan bawa mereka kembali. Siap. Kalau belum ketemu sebelum gelap, segera kembali. Changxi. Sudah matang. Shen Huoshu sudah matang. Wu dari suku Shan Kue. Cerita lanjutan Hulua belum kamu selesaikan. Sekarang aku benar-benar tidak bisa membuktikan diri. Cerita selanjutnya, aku hanya ingat sedikit. Nenek Bumi berkata, dia akan ceritakan semuanya setelah aku kembali ke suku. Baiklah, aku antar kamu kembali dulu. Sudah, janjiku padamu akan kulakukan sekarang. Suruh semua naik ke sini. Bersihkan semua lumpur di badan kalian. Jangan kotori buluku. Ayo semua naik. Kita cari sukumu. Yan Ying, tolong ya. Wuhu, terbang. Hampir lupa, Shen Huoshu belum diambil. Mau terbang apa? Ini malah sudah mendarat. Itu siapa?
Jangan hanya sibuk bersemangat. Buka lebar mata kalian dan lihat ke bawah. Teriak kalau lihat suku. Itu perkampungan manusia. Kakak, adik, ini aku. Aku sudah kembali. 你怎么才回来？我以为你再也回不来了。好了好了，我这不是回来了吗？阿姐，乌呢？糟了！ Sudahlah, jangan menangis. Sukumu semua baik-baik saja. Harusnya kamu senang. Meong, kamu ini bisa nggak sih menghibur orang? Oh iya, Wu dari sukumu mana? Kok tidak kelihatan dia keluar? Rumahnya ada di depanmu. Huasuan, maaf. Aku sampai lupa padamu. Rumah suku King Kue. Kami akan pulang dulu. Lain kali, kami undang kalian main ke suku kami. Baik. Masalah suku Heiho, nanti kita bicara lebih detail. Sudah siap, duduk yang baik, kita terbang. Lihat, jejak kaki Yanling dan yang lain. Itu mereka, cepat kejar. Jejaknya, kok tiba-tiba hilang? Bukan hilang, tapi diinjak-injak sampai hilang. Ada sesuatu mengikuti di belakang mereka. Rambut hijau. Ada binatang buas tingkat tinggi yang mengikuti para dukun wanita. Dilihat dari ukuran jejaknya. Paling tidak binatang buas tingkat 6. Binatang buas tingkat 6. Kekuatan para dukun wanita paling tinggi cuma tingkat 8. Kita juga cuma tingkat 8. Nggak mungkin menang. Tetap harus kita kejar. Mereka adalah dukun wanita dari Wu. Mereka tidak boleh mati. Kamu pulang cari Changxi. Minta dia bantu. Yang lain ikut aku terus kejar. Para dukun wanita, jangan sampai terjadi apa-apa pada kalian. Kita juga lanjut jalan. Mungkin bisa ketemu para dukun wanita sebelum binatang buas tingkat tinggi itu. Ayo. Di sana, ada suara di sana. Cuma sebatang ranting. Ngapain kamu heboh begitu? Ini pertama kalinya aku pergi. Sudahlah, memang pertama kali keluar. Wajar kalau gugup. Kamu masih berani ngomong. Suruh kamu nyuri peta. Untuk Changxi, malah bawa kulit binatang yang gak berguna. Sekarang kita semua tersesat. Cukup. Daripada buang waktu, mending naik pohon lihat matahari. Ada di arah mana? Kalian cari kayu bakar. Nyalakan api. Panggang daging, isi tenaga lagi, lari cepat, ada binatang buas. Binatang buas apa ini? Binatang buas tingkat 6, gajah berhidung panjang. Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan banyak omong, dia mau nabrak pohon kalian. Cepat lompat ke sini. Naik. Aku gendong. Lulu, Yanlin. Di depan gak ada pohon lagi. Apa aku berhalusinasi? Kok aku lihat rumah? Aku juga lihat. Kenapa Yanlin, Sing, Lulu, Ing, Tao Xia, kalian gak kenal aku lagi? Xia, kemari. Katanya ganti baju, Biola langsung balik. Kami sudah ganti baju berhari-hari. Kamu nggak balik-balik. Iya, kamu bohong sama kami. Di jalan ada sedikit masalah. Ketemu banyak binatang buas tingkat tinggi. Hampir nggak bisa pulang. Beneran, sudah? Cepat turun. Aku sudah berhari-hari nggak mandi. Badan aku bau banget. Tunggu aku mandi dulu. Baru kita pelukan. Kalau gitu, kalian lepaskan dulu. Aku udah nggak kuat jalan. Mandi itu apa sih? Boleh aku ikut mandi bareng? Wu,他是谁？青雀部落的乌，我也要跟你一起洗澡。乌， Apa kamu di luar mencari dukun wanita lain? Pantasan. 怪你这么久不回来，原来是跟他在一起。乌是大骗子，骗子骗子。 Di zaman primitif aja udah ada drama cinta segitiga.
Yan Ying, jangan nakal. Aku nggak nakal. Kan kamu janji mau cerita. 青雀部落的巫，我阿爹叫我回去了，下次再来找你听故事。他是凶手。 Jelasin dong. Cerita Hulwa itu apa sih? Dia itu siapa sebenarnya? Kok aku rasa pulang ke suku lebih susah daripada di hutan belantara. Dia pergi begitu aja. Burung Yanpeng ini memang tegas ya. Waktu bareng dia, takut banget. Tapi pas dia pergi, kok rasanya ada yang kurang. Masih banyak yang belum aku tanyain. Pohon besar itu tempat apa sih? Kawanan burung Yanpeng ada di mana? Dia itu binatang buas tingkat tinggi. Kali ini kita bisa pulang selamat. Berkat bantuannya. Kamu bisa kenal binatang buas tingkat 1, dan dia mau bantu kamu. Kalau dia bisa lindungin Wu, kita juga bisa kasih dia satu posisi. Sia juga pasti nggak bakal nolak. Cherry, aku juga bisa kasih satu posisi. Kalian ngomongin apa sih? Dia bukan dukun wanitaku. Kamu pulang. Changshi, dasar kamu, prajurit totem tingkat 6. Jalan aja ribut banget. Kita kira binatang buas. Aku lihat dari jauh ada burung yang gede banget. Turun terus terbang lagi. Kira ada apa-apa. Buru-buru lari ke sini buat lihat. Pulang. Yanhu. Ini binatang buas tingkat 7. Chang Weifei, kapan kamu bisa jinakin binatang buas? Ini binatang ikatan. Wu yang bikin binatang ikatan. Jangan dipukul. Wu juga punya binatang ikatan. Pergi sekali. Dapat binatang ikatan sama buah batu. Kenshi, cepat ke sini. Aku bawain barang bagus. Ini. Kayu tenggelam dekat binatang buas tingkat 3. Hu Xiong, mata kamu tajam juga. Dapat dari upacara pertukaran. Perjalanan kali ini hasilnya lumayan ya. Ini MAH apa? Barang bagus beneran ada di Wu. Pulang ke suku dulu. Nanti dilihat lagi di sana. Banyak banget pengungsi. Pasti dong. Lihat dong siapa yang bawa pulang. Udah tahu salah. Udah. Salah di mana? Nggak boleh kabur. Nggak boleh nggak dengerin kata-kataku. Terus, nggak boleh bilang aku tukang bohong. Di jalan beneran ada masalah. Kalau lain kali nggak nurut lagi, jangan jadi dukun wanitaku. Mulai sekarang harus nurut kata-kataku. Ada beberapa binatang buas nyerang tembok kita. Belakangan ini dekat suku. Tiba-tiba banyak binatang buas tingkat rendah. Terus ganggu kita. Untung ada tembok. Kalau nggak, repot. Changshi, kita tahu binatang buas ini dari mana. Kalian tahu gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Nanti kita bicara setelah pulang. Kalau gitu, aku usir mereka dulu sebelum musim dingin. Nggak perlu diusir. Kalau binatang buas ini berani nabrak tembok kita, ya udah, kita jadikan mereka makanan. Tambahan lauk buat kita. Yehu, kamu ke kanan, aku ke kiri. Hongya, Lumao, Ruanya, Mai, siapkan jaring kalian. Nggak perlu serumit itu, pakai ini aja. Apa ini? Batu lempar. Wu Faming, lihat baik-baik. Aku pulang. Maaf bikin kalian khawatir. Mereka baik banget ya. Kita juga bakal jadi bagian dari mereka. Para pengungsi ini adalah anggota baru suku kita. Mulai sekarang, kita hidup bersama, berburu bersama, jadi kuat bersama. Dia bilang kita adalah saudara. Alat ini luar biasa. Efisiensi berburu kita bakal naik berkali-kali lipat. Masih ada yang lebih hebat lagi. Apa itu? Barang bagus. Tapi urus dulu anggota baru kita. Nanti malam kita bahas. Ini sekarang rumahku. Kamu benar-benar nggak bakal usir kami, kan? Nggak berani usir, dan juga nggak bakal diusir. Pohon api. Apa ini? Buah dewa. Bisa meningkatkan energi vital. Bantu prajurit totem naik tingkat. Kalian menghadapi banyak bahaya, tapi kan aku sudah pulang dengan selamat. Buah dewa ini berikan ke Hongya aja. Dia sebentar lagi bisa naik ke tingkat 6. Jangan kasih ke Yehu. Kalau dia makan, bisa jadi tingkat 5. Buah dewa ini, kita makan bareng-bareng. Buah dewa nggak cuma tingkatkan energi vital, tapi juga bisa sembuhkan luka dalam, perbaiki kondisi tubuh.
kita bagi rata. Lebih berguna daripada dimakan sendirian. Tenang, jangan buru-buru. Masih ada yang lebih enak. Ini bukan cakar beruang harimau tingkat 3. Kapan kalian sembunyikan ini? Daging-dagingnya habis dimakan burung Yanpeng. Kuiwu sudah siap dari awal. Pas burung Yanpeng lagi makan setengah. Wu suruh kita sembunyiin sebagian daging. Nggak bilang ke kamu. Soalnya takut mulutmu nggak bisa dijaga. Kalau bocor, sia-sia kita sembunyiin. Iya sih, mulutku memang nggak bisa dipegang. Daging binatang buas tingkat 3. Kita belum pernah makan daging selevel ini. Baru pulang langsung mandi bareng. Kurang sopan. Tunggu mereka lebih besar dulu. Ayo, masing-masing minum seteguk. Aku rasa badan jadi lebih ringan. Kekuatan juga kayaknya nambah. Pantas saja suku Heiho jadi begitu gila. Sayang sekali sebatang pohon diambil burung Yanpeng. Wah, bergizi banget. Ke gua, ambil kulit tulang kurus yang aku simpan sendiri. Aku yang ambil. Ini namanya guzi, makanan yang enak banget. Kamu bohong lagi, nggak enak sama sekali. Aku belum selesai bicara. Guzi ini nggak dimakan begitu. Kulit luarnya harus dikupas dulu. Seperti ini. Aduh, aku lupa. Kalian yang kuat, jangan digosok-gosok aja. Kupas kulit guzi ini. Setelah dikupas, bisa makan sesuatu yang lebih enak dari daging rebus. Pelan-pelan, pelan. Jangan sampai hancur. Ini kesempatan buat tunjukin diri. Harus bikin Wu lihat kalau kita berguna. Dulu, takaran air buat masak nasi. Itu 1 ruas jari di atas beras. Seharusnya segini cukup. Wangi banget. Lebih wangi dari daging rebus. Lembut tapi kenyal. Meski agak berbeda dengan nasi di bumi, tapi pasti bisa dimakan. Dan rasanya juga enak. Ayo, coba kalian semua cicip. Lembut dan harum banget. Makan ini bikin kenyang lebih cepat daripada makan daging. Energi dan darahnya naik lebih cepat juga. Aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini. Masuk ke suku King Kue. Benar-benar berkah dari nenek bumi. Makanan ini namanya nasi. Nasi, nasi. Nasi, tenang dulu, sisa bijinya harus disimpan untuk bibit. Nanti saat musim gugur Mingxiana, kita bisa tanam sawah yang luas. Supaya semua orang bisa makan nasi sampai kenyang. Nasi yang melimpah. Untuk malam ini, cukup sampai sini. Besok kita mulai bekerja. Ambil 1 karung biji lagi dong. Boleh ya? Di gua masih ada 6 karung biji. Ambil 1 lagi, tinggal 5 karung. Masih banyak kok. Tidak boleh. Sisa bijinya harus disimpan untuk bibit, untuk ditanam musim semi tahun depan. Ditanam. Kalau gitu tunggu musim semi tahun depan saja. Musim semi masih lama banget. Ini artinya mereka mengerti. Ya. Kami juga boleh makan. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Tentu saja boleh makan. Rasa memiliki sudah terbentuk. Saatnya mempertimbangkan reformasi sistem. Sistem kelas warga negara di negara kota Yunani kuno bisa dijadikan referensi. Warga kelas 1, warga kelas 2. Perbaiki gerbangnya. Tempatkan para pengungsi dengan baik. Jangan biarkan mereka diganggu. Dan jaga orang-orang suku kita. Jangan ganggu para pengungsi. Siapapun yang berani sentuh pengungsi, aku sendiri yang akan hancurkan totemnya. Betul, semua ini adalah rampasan perang. Sebelum Wu selesai memilih, tidak ada yang boleh sentuh. Sudah, aku kembali ke gua dulu. Kenapa kamu pukul aku? Dasar anak bodoh, masih makan saja. Wu sudah kembali ke gua. Kamu belum ikut. Awu menyuruhmu tidur dengan Wu untuk punya anak. Sampai sekarang perutmu belum ada tanda-tanda. Awu, aku sudah lakukan seperti yang kamu katakan. Tidur dengan Wu. Aku juga tidak tahu kenapa. Kalian tidur bagaimana? Ya tidur berbaring bersama. Lepas baju tidak. Ngapain lepas baju kalau tidur? Bisa dingin. Tidur tanpa baju itu dingin banget. Setelah api unggun padam, tanahnya sangat dingin. Nah, dengarkan aku, kalau mau punya anak dari Wu, harus lepas baju dulu baru tidur. Kamu juga, dan kalian semua ingat, lepas bajunya. Sudah, cepat ke gua cari Wu. Awu, dagingku belum habis. Makan apa lagi? Punya anak itu lebih penting. Kalian kenapa datang? Tidak makan daging lagi? Wu,
Awu menyuruh kami datang temani kamu tidur. Lagi-lagi Xian Huo Cezangshi itu. Khawatir suku tidak ada penerus. Andai ada sebatang rokok. Untungnya di saat-saat terakhir, aku berhasil mendorong mereka berempat. Kalau seperti Yanling dan Xing, yang sudah jadi prajurit totem peringkat 8, mungkin masih lumayan. Tadi kamu dan Yanling mereka sedang apa? Kalau begitu, kapan kami bisa pergi juga? Tunggu saja sampai level kalian lebih tinggi lagi. Nanti saat musim semi tiba, kita akan bercocok tanam, memperbaiki jalan, dan memperluas wilayah. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Tapi untuk hari ini, mari kita makan enak dulu. Hongya dan Mai sudah mencapai level 6. Duanya, Lu Mao, dan yang lain juga naik pangkat. Tadi pagi aku hitung, ada 4 prajurit totem level 6, 8 orang level 7, 12 orang level 8. Hanya tersisa 4 orang level 9, 4 prajurit level 6. Di suku menengah sekalipun, ini sudah termasuk kekuatan yang cukup. Setelah makan jangan pergi dulu. Aku ada pengumuman penting. Level prajurit totem kita sudah meningkat. Suku King Kue tidak lagi termasuk suku kecil. Kini sudah menjadi suku menengah. Tapi suku menengah bukanlah tujuan akhir. Targetku adalah menjadikan suku King Kue sebagai suku terbesar di Padang Belantara. Suku terbesar di Padang Belantara. Ini mulutnya besar sekali. Tapi melihat semua yang sudah dilakukannya, siapa tahu dia benar-benar bisa mewujudkannya. Tapi kita harus fokus dulu pada hal di depan mata. Musim dingin akan segera tiba. Mulai hari ini, warga kelas 2 akan diubah menjadi warga penuh. Dibagi menjadi 2 tingkat. Anggota lama adalah warga kelas 1. Ikut serta sebagai warga kelas 2. Para pengungsi baru yang sudah bergabung setahun akan menjadi warga kelas 2. Warga kelas 1 bisa menyatu dengan totem menjadi prajurit totem. Bila menikah dengan warga kelas 1, bisa naik tingkat lebih cepat. Kalian sudah menjadi anggota suku King Kue. Kita sudah menjadi bagian dari suku King Kue. Jangan lagi bilang kita bukan satu suku. Nanti kalau kalian benar-benar paham perbedaan warga kelas 1 dan 2, pasti kalian berebutan ingin naik tingkat. Hal kedua, membangun rumah. Maksudmu seperti toilet atau kamar mandi itu, ya? Tapi jauh lebih besar dari itu. Bisa untuk tempat tinggal. Tapi bagaimana kalau binatang buas masuk ke pagar? Misalnya Chang Wei Feng Pei itu. Dia bisa diminta bantuan. Lendirnya lebih lengket dari semen. Disemprotkan ke tembok. Bisa menguatkan dan meninggikannya dengan mudah. Rasa memiliki langsung melonjak. Ini tidak mungkin. Dewa King Kue memberkatimu. Aku pasti akan memberikan segalanya untuk suku King Kue. Selamat datang, anggota baru. Selanjutnya segalanya akan lebih mudah. Warga kelas 1 memakai kepingan gerabah. Warga kelas 2 memakai kepingan bambu. Gambar apa ini di kepingan gerabah? Itu nama kalian. Ini karakter Yan, ya? 2 tumpukan api. Ini api menjadi Yan. Ini binatang buas bintang 5 itu. Bukannya cuma 2 garis ini. Apa bedanya? Konsep abstrak memang sulit dipahami. Karakter ini disebut Hang. Karena rambut tetua Mu King panjang. Benar, rambut panjang berarti Chang. Kalau Lu, apakah seperti ini? Ya, kamu gambar lingkaran, lalu warnai dengan ranting daun. Itu jadi Lu. Selain tulisan kabut, masih ada tulisan lain. Kudengar hanya dukun suku besar yang bisa. Suku King Kue pasti akan menjadi luar biasa. Baik, ayo bangun rumah. Sekarang juga, tapi kita harus ambil batu dulu. Hongya Mai, kalian bertugas berburu dan melindungi suku. Yanhu, Changxi, kalian ikut aku mengambil batu. Anggota baru bawa tabung bambu dan peralatan. Ikut juga. Kita ambil batu di mana? Waktu naik Yaning, aku lihat di selatan ada beberapa gunung besar. Di sana ada batu dan ada tambang batu juga. Lepaskan aura. Sudah berapa lama kita jalan? Hampir 2 jam. Yanhu bawa orang ambil batu. Changxi ikut aku ke tambang batu. Siap. Mereka di dalam tembok ladang. Itu dia tambang batunya. Slingstone, serang.
Sepertinya memang tambang batu. Pastikan lagi, ini batu. Isi peluru, masing-masing bawa 10 kilo pulang. Sapi Sydney, 2 kantong kelinci liar. Batu-batu ini terlalu keras. Kapas saja sudah patah beberapa. Pakai energi murni terlalu tidak efisien. Harus cari cara. Pemuaian dan penyusutan panas. Apa itu pemuaian dan penyusutan panas? Yanhu bawa orang cari kayu bakar dan ranting. Ranting kecil saja cukup. Semakin banyak semakin baik. Changshi bawa orang ke sungai tebang bambu buat tabung. Ambil air kembali. Semakin banyak semakin baik. Aku ini binatang buas tingkat 6. Malah dijadikan mainan. Kamu ini manusia binatang tidak berguna. Lebih baik disembelih untuk dimakan. Tumpuk kayu bakar di bawah batu ini. Wah, batu tidak pecah dibakar. Siram air, menyiram kemana? Sasaran tepat dong. Retak, mulai retak. Batunya benar-benar pecah. Pakai api bakar lalu siram air. Terus bakar, terus siram. Belum cukup sempurna. Verbal Technique. Berhasil. Benar-benar berhasil. Mulai sekarang ambil batu lakukan seperti ini. Efisiensinya terlalu rendah. Dengan kecepatan ini, sebelum musim dingin, tembok pun tidak bisa dibuat tinggi. Kebetulan ada teknik penjinakan dan ikatan. Besok suruh prajurit totem keliling. Lihat bisa jinakan beberapa binatang buas jinak jadi tenaga kerja. Tidak enak. Ini kan lumayan enak, lebih baik dari sebelumnya. Tidak seenak daging utama suku Qingque, Qiuye. Kamu ingat waktu Kong Sue masak daging? Dukun raja taruh sedikit coklat putih di dalam. Iya, setelah pakai itu jadi berbeda. Coklat putih, itu apa? Bukan cuma coklat putih itu. Picake juga bukan hadiah nenek agung. Itu buatan si jahat itu sendiri. Apa? Picake itu buatannya dia. Lalu dia bohong katanya hadiah nenek agung. Kita dibohongi. Qiuye, menurutmu apa kita harus ke suku Qingque? Antarkan 10 kantong garam untuk mereka. Aku. Kita sudah janji. Janji lagi bagaimana? Dia tidak bilang kapan harus antar. Suku kita sibuk. Telat beberapa hari tidak boleh. Kakak, kamu juga tidak mau lihat Wu tidak punya coklat putih. Lalu tidak mau makan kan? Nanti kalau mereka kehabisan garam, pasti akan datang minta pada kita. Kalau begitu kita tidak antar dulu. Nanti coklat putihnya akan dia serahkan dengan patuh. Si jahat itu sudah tipu begitu banyak ilmu dukun dariku. Aku pasti curi kembali. Semalam aku begadang semalaman, tapi tak juga menangkap apa-apa. Malam ini, aku tak percaya kau tak akan masuk. Ruang meditasinya kok beda banget sama punyaku. Punyaku berantakan banget. Dia kok bisa sehebat itu ya? Ah, sudahlah. Semakin kuat kamu, semakin banyak yang bisa kupelajari diam-diam. Aneh, kemarin Yanlin dan yang lain jelas-jelas kesakitan. Kok malam ini mereka sama sekali tak bersuara. Dan mereka malah terlihat senang. Aku juga pengen coba. Amitabha, cepat-cepat masuk ke ruang meditasi. Anggap saja tak mendengar apa-apa. Akhirnya kembali. Sudah 40 hari tak masuk ke ruang meditasi. Rasanya agak kangen juga. Susunan tulisan sihirnya berubah. Dulu disusun berdasarkan kategori. Sekarang jadi seperti Tetris. Soal-soal baru. Yang lama sudah bosan aku kerjakan. Pas banget ada yang segar. Tunggu. Ada yang mengawasiku. Untuk apa panik? Dia pasti akan datang lagi. Temboknya menipis. Ada sesuatu di baliknya. Seekor kucing. Itu betina lagi. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Ini bukan kucing putih jinak nan manis. Ini kucing liar kecil yang galak dan suka menggigit. Cepat kembalikan rumahku. Tenang saja, kecil. Lari terus.
Biar kulihat, kamu 这 ini. 小东西 Dari mana asalnya sih? 冒出来的。 Di kucing kecil, kamu tidak manis ya? Mari sini, biar paman periksa badanmu. Aneh. Bagaimana kamu bisa muncul di sisi tembok tinta itu? Lepaskan. 完了， Rumah ini sudah tidak bersih lagi. Nah, gitu dong. Aku kasih kamu nama. Karena kamu putih, jadi namanya Xiao Bai saja. Apa? Nama yang asal-asalan banget. Yang sebelumnya namanya Xiao Hei. Sebelumnya lagi namanya Hua. Tak ada yang semanis kamu. Dengar-dengar saja namanya sudah tidak serius. Ternyata memang tak bisa dibawa keluar. 杨成， Badanmu mengecil dan melunak. Anak kecil ini memeluk Xia. Musim dingin tiba. Kamu pakai baju lebih tebal. Jangan sampai kedinginan. Menjadi prajurit totem memang luar biasa. Semalam kami buru-buru membuat pakaian dari kulit hewan. Tenda juga sudah diperbaiki. Apakah hari ini kita bisa pergi menangkap binatang buas? Si macan api dan ekor panjangnya sudah lama menggangguku. Aku sudah menyempurnakan teknik penjinakan dan teknik ikatan. Sekarang kalian bisa mengikat 6.000 binatang buas. Level 6. 我能击败6匹熊。 Sampai, bukankah itu berarti lebih kuat dari ekor panjang milik macan api? Meski ekor panjang itu kelas 7, tapi lincah. Tapi kalau ketemu yang lebih kuat, aku juga tak keberatan ganti yang lain. 严林， Semuanya mulai berjalan lancar. Teknik penjinakan dan teknik pingsan sama sekali tidak punya 5 kartu. Harus cepat dibuat. 日子会越来越好的。